Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Senang sekali pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan podcast dari PB Perosi. Topik yang kita ambil hari ini adalah tentang menjaga kesehatan tulang dengan latihan fisik yang tepat. Sebelumnya perkenalkan saya host hari ini Dr. Elvina Rahmi. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber Dr. Tirza, spesialis kedokteran fisik, rehabilitasi medik, MS konsultan, FIPM USG. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum dokter, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, selamat siang Dr. Elvina. Ya, Kebetulan baik-baik saja. Dr. Elvina apa kabar? baik dok. Kita Ya, semoga kita bersama sehat-sehat selalu ya dokter iya ya. dok, insya Iya. Allah. Oke, nah saya akan membacakan dulu ya kurikulum vitae beliau. Awalnya beliau pendidikan di Sumatera Utara ya dok. Iya, Ya, iya, kemudian di dilanjutkan Medan. dengan pendidikan spesialisasi dan doktor di Universitas Indonesia, dilanjutkan dengan fellowship di National Taiwan University Hospital, dan dilanjutkan di Jepang, Sport Injury Rehabilitation Fellowship. Nah, beliau saat ini menjabat sebagai member dari Professional Service Development Council hingga 2025 ya, dari 2022, dan Advisory Board Indonesian Physical Medicine and Rehabilitation Association dari 2022 hingga 2025, dan saat ini menjabat sebagai ketua dari pengurus besar Perhimpunan Osteoporosis Indonesia. Ya, oke. Nah, kita mulai ya podcast hari ini. Kita tadi sudah menyebut tentang Perosi, Perhimpunan Ya. Osteoporosis Indonesia. Nah, mungkin bisa disebutkan bagaimana peran organisasi ini dalam meningkatkan kesadaran dan edukasi bagi masyarakat Indonesia tentang osteoporosis itu sendiri, Dok. Iya, baik. Mengenai Perosi ya, Perosi atau Perhimpunan Osteoporosis Indonesia. Ini merupakan suatu wadah organisasi profesi yang independen di bawah naungan langsung dari PBID, dan kita ini memiliki 10 spesialisasi ada di dalamnya, yang mana semuanya peranannya ini terkait untuk pencegahan dan tata laksana daripada osteoporosis untuk masyarakat Indonesia. Cikal bakal dari Perosi ini dimulai dari beliau yang memang menjadi tim peneliti dari RSCM atau FKUI ya, yang membuat atau membangun Perosi ini sejak tahun 28 Oktober 2000. Dan di situ siapa pionirnya adalah Prof. Sularto almarhum dari ortopedi. Dan juga ketua-ketuanya yang pertama adalah Prof. Ikramsah dari Opjin, kedua almarhum Prof. Erol dari ortopedi, ketiga ada Dr. Bambang Setiohadi itu dari penyakit dalam, kemudian ada Prof. Nicholas itu dari ortopedi, kemudian ada Dr. Fiastuti dari gizi klinik, dan juga Dr. Bagus Putra dari penyakit dalam, dan saya sendiri dari kedokteran fisik dan rehabilitasi. Terkait Perosi ini, kita sudah menjadi anggota dari IOF atau International Osteoporosis Foundation, di mana disitulah kita bersama-sama ya sudah berkolaborasi ya, Dr. Elvina, untuk secara tingkat global kita itu sudah memerangi angka daripada osteoporosis ini, khususnya ya bersama-sama untuk masyarakat Indonesia ini, Dr. Elvina. Ya, jadi ini salah satu perhimpunan kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu ya, Betul, saling betul sekali. melengkapi ya.
Oke, mungkin, bagaimana visi misi dari PB Perwasi ini dalam pencegahan dan penanganan osteoporosis itu sendiri yang sudah berjalan saat ini, Dok? Ya, Mhm. mungkin kita ingat kembali Iya, ya, Dokter Elvina, waktu kita dilantik ya oleh Ketua PBID ya, Dokter Adib, di mana kita membuat kepengurusan ini ya bersama-sama membuat visi dan misi. iya, Di mana visi itu bagaimana wadah organisasi profesi ini bisa menjadi secara apa ya, berkualitas ya, kemudian multidisipliner dan komprehensif, khususnya yang terkait dalam pencegahan dan tata laksana osteoporosis untuk masyarakat Indonesia ini. Dan ada 4 misi ya, yang mana yang pertama bagaimana kita mengoptimalkan ya dari, peran dokter-dokter Indonesia ini untuk bisa dia nantinya melakukan pencegahan dan tata laksana osteoporosis untuk masyarakat Indonesia ini. Kemudian bagaimana kita bisa meningkatkan kolaborasi, kerjasama, koordinasi dengan stakeholder, baik itu di tingkat nasional dan internasional. Kemudian yang ketiga, bagaimana bisa memfasilitasi dari dokter Indonesia ini terhadap peningkatan kompetensi dan pengetahuan melalui apa? Melalui pelatihan, ya, ada penelitian, ada pendidikan dan sebagainya. Dan yang terakhir pasti bagaimana kita mengoptimalkan tata kelola daripada organisasi Perosi ini sendiri. iya, sangat penting ya perannya di masyarakat ya untuk Ya, kegiatan Perwasi ini. Mungkin bisa Dokter jelaskan lagi spesialisasi apa saja yang terlibat di dalamnya, Dok? baik. Iya, Tadi sudah disebut iya, ya, Dokter sebagian, Elvina ada mhm, 10, termasuk gizi klinik iya, Dok, dan juga penyakit dalam, ada ortopedi, kemudian ada obgyn, neurologi, pediatri, radiologi, farmakologi klinik ya, sama tadi ortopedi ya, termasuk gizi klinik ya. iya, Jadi semuanya kita ini sudah ya termasuk dalam kolaborasi, 10 yang mhm. terkait memang untuk bagaimana urusan osteoporosis ini ya, pengeroposan tulang, baik itu pencegahan maupun penanganannya. Iya, jadi saling melengkapi dari Saling setiap, meng eee, kompetensi ilmu jadi saling apa masing-masing ya, ya. peranan masing-masing ya kita bergabung, tujuan akhir yang Iya, tadi itu. sangat sinergis ya, Dok. Iya. Mungkin bisa di, sisi dasarnya penjelasan tentang apa sebenarnya osteoporosis Oh itu iya. sendiri ya, Dok? Mhm. Jadi, osteoporosis ini suatu penyakit ya, yang mana dapat mengurangi atau menurunkan daripada kepadatan tulang ya. Di mana kalau dibiarkan ya, tidak ditangani dengan adekuat bisa terjadi patah tulang. Bayangin itu, akhirnya apa? Terjadi aktivitas kehidupan sehari-hari yang berkurang, kemudian kemampuan fungsional menurun, akhirnya apa? Kualitas hidup akan menurun. Kemudian kalau kita lihat dari prevalensi dari data Kemenkes pada tahun 2020, di mana di situ umur 50 sampai 80 tahun itu lebih kurang 23% sudah terjadi osteoporosis dan itu akan meningkat di atas 80 tahun itu 53%. Dokter Elvina, terjadi osteoporosis. Jadi ini sangat mengancam ya kesehatan tulang masyarakat Indonesia ke depannya. Apalagi ya, faktor resiko. Kita harus tetap ya, faktor resiko di mana dikatakan umur di atas 30 tahun, berat badan yang kurang, kemudian aktivitas fisik yang kurang, kemudian ada perubahan hormon seperti estrogen pada wanita, ada juga testosteron pada pria itu menurun. Dan juga dari sisi apa ya, konsumsi dari minum apa ya, alkohol atau kopi Kopi yang kekinian berlebihan. sekarang. Iya, termasuk juga kalsium dengan vitamin D yang menurun. Dan juga yang terpenting ini Dokter Elvina, gejalanya itu tanpa ada gejala. Silent Silent. disease. Tetapi kalau terjadi gejala itu kalau udah terjadi patah tulang. Seperti apa? Ada nyeri pada tulang belakang, kemudian bungkuk ya, postur tubuh tuh tambah membungkuk dan tinggi badan pun tambah menyusut. Berkurang. Jadi pentinglah kita
penegakan diagnosis ya daripada osteoporosis ini, pertama kita dengan screening ya dengan 1 minute osteoporosis test. Di situ ditanyain itu apa faktor risiko ya dari faktor risiko tadi kalau satu saja ada kita harus meneruskan untuk penegakan diagnosis medis osteoporosis. Kemudian apa ini gold standarnya adalah menggunakan BMD, DEXA. Jadi kita dilihat itu T-score-nya. Jadi kalau dia itu -1 ke atas itu normal. Kalau T-score-nya -1 hingga -2,5 itu osteopenia. Tetapi di bawah sama dengan -2,5 sudah terjadi osteoporosis. Dan yang terpenting juga adalah FRAX ya, di mana itu menilai bagaimana apa ya screening daripada patah tulang untuk 10 tahun ke depannya. Jadi tata laksananya apa ini, Dokter Elvina? Yang pertama adalah obat ya, bisfosfonat dengan denosumab ya, itu bisa, untuk menurunkan angka daripada, faktor patah tulang pada osteoporosis, termasuk juga selain aktivitas fisik yang teratur, yang tepat sesuai FITT ya, frekuensi, intensitas, time dengan type-nya, kita juga harus nutrisi Dokter Elvina ya, dari vitamin D-nya, dari kalsiumnya, termasuk juga aktivitas fisik kita, gaya hidup kita, dan jangan jatuh. Itu kan kita bisa tercegah dari patah ya. Terutama patah tulang itu biasanya pada osteoporosis ini pada tulang belakang, pada hip, panggul, dan pada pergelangan tangan, radius ulna, seperti itu. Begitu dokter. Baik. Jadi selain, menegakkan diagnosis dan penata laksanaannya, mungkin yang utama lebih perlu dari sisi pencegahannya, Dok, ya? Jadi mungkin Pencegahan, bisa bantu betul. dijelaskan, Dok? Iya. Ya, memang pencegahan ini dokter, karena saya dari kedokteran fisik dan rehabilitasi, di mana Perosi sudah mendesain ya senam pencegahan osteoporosis ya, seri pertama dan seri kedua. Itu terdiri apa? Dengan pemanasan 10 menit untuk stretching upper, lower ya, anggota gerak atas dengan bawah. Kemudian nomor 2 latihan inti yaitu 30 sampai 45 menit itu dengan intensitas ringan ke sedang. Jadi kita weight bearing exercise tetapi jangan high impact. Kemudian dilanjutkan dengan pendinginan dengan stretching kembali pada anggota gerak atas dengan bawah. Ada juga namanya osteodance. Itu untuk yang lebih muda, Dokter Elvina. Itu gerakannya, musiknya yang energik, ritmik dengan intensitas yang sedang ke tinggi. Jadi itu pencegahannya, Dok. Tapi ada juga yang sudah terjadi osteoporosis seperti chair exercise ya. Di mana melatih penguatan daripada stabilitas tulang belakang, termasuk juga ada latihan penguatan ya baik itu dengan menggunakan matras ya ataukah dengan menggunakan handuk, tongkat ya ataukah dumbbell seperti itu. Dan semuanya ini sudah ada evidence base-nya. Dokter Elvina sudah dibuktikan melalui penelitian memang ada terjadi peningkatan kepadatan tulang. Juga bisa digunakan itu seperti pilates, tai chi, yoga, poco-poco, itu. Itu merupakan multi komponen exercise gabungan baik aerobik, penguatan, keseimbangan Dokter Elvina. Itu bisa juga karena sudah ada evidence base-nya juga untuk memang sudah ada peningkatan dari kepadatan tulang. Jadi untuk senam-senam ini sudah diteruskan ini oleh Perwatusi, Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia. Ini di bawah ketua umumnya adalah Ibu Anita Erol Hutagalung dan juga sudah leadernya adalah Dr. Ade Tobing. Nanti bisa dilihat itu di YouTube ataukah di Facebook sudah banyak komunitas-komunitas yang mengikuti senam ini, Dr. Alvina. Jadi realisasinya udah luar biasa ya Jelas, dilakukan ya, jadi sudah ada sudah ada senam komunitasnya ya. semua. Baik, Dok.
Jadi untuk, bagi yang tadi yang pencegahan, aktivitas fisik dan latihan fisik itu sangat berperan ya untuk Iya, pencegahan. Nah, namun bagi yang sudah terjadi fraktur itu bagaimana latihan yang efektif oh yang iya, perlu betul. dilakukan, Dok? Mhm. Fraktur itu ada yang stabil, ada yang tidak stabil ya. Kalau yang stabil itu dilihat itu nanti dari tulang belakangnya, contoh pada tulang belakang ya, itu fraktur kompresi namanya ada percentage ya, eee pemipihan daripada, korpusnya itu dari ortopedi nanti akan, apa ya, menegakkan, stabil, tidak stabil dari radiologi. Nanti kalau yang stabil itu biasanya, kita bekerja sama ya, penyakit dalam termasuk ortopedi, termasuk, rehab medik ya, ada memberikan latihan termasuk ortosis. Jadi itu tergantung pada letak daripada patah tulangnya di mana, misalnya pada tulang belakang bisa TLSO, bisa lumbosakral ortosis itu kita lihat dari lokasinya. Kalau yang memang tidak stabil itu biasanya dengan operasi, itu dengan ortopedi dan sebelum dengan sesudahnya itu harus diberikan juga program rehab medik. Jadi 2 bulan pertama tidak ada strengthening exercise, lebih banyak kita melatih, latihan pernafasan ya, termasuk juga latihan untuk mekanik ya, daripada persendian tulang belakang ya, termasuk latihan relaksasi. Tapi sesudah itu baru yang disebut dengan back extensor muscle strengthening exercise, ada latihan postural control exercise, termasuk juga dilatih ergonomiknya dan termasuk balancing training, seperti itu, Dokter Elvina. Jadi, cara ortosis juga dipakai setelah operasi biasanya 3 bulan untuk betul-betul healing proses, oke, dan semuanya juga kita gizi juga, gizi klinik kan pasti berperan untuk pre dengan post operasi, seperti itu, Iya. Dokter Alvina. Jadi latihan itu ada tahap-tahapannya ya, Betul tidak betul, bisa nggak sembarangan bisa, dilakukan. yes, Makanya penting sekali edukasi ini diberikan bagi diberikan masyarakat kepada ya. masyarakat. Iya, oke. Ini sekarang saya mau nanya ini Dokter Gantian ya, Elvina. Dok. Tadi Mhm sudah dengan mhm. aktivitas fisik, kita tahu bahwa nutrisi itu sangat penting juga ya Dok ya. Bagaimana kalsium, vitamin D, itu bagaimana ya Dok, untuk peranannya ini untuk pencegahan osteoporosis dan bahkan sudah terjadi osteoporosis bagaimana dokter terhadap peranan kalsium dengan vitamin D dalam nutrisi dan kalau kita seorang osteoporosis ingin menu makanan ya, tapi tetap ada 4 sehat 5 sempurna ya Dok, gimana caranya bisa dokter memberikan kisi-kisi untuk menu makanan per hari, untuk pasien Iya, Dok. osteoporosis? Memang, betul. Jadi, pengaturan makan, diet, dan aktivitas fisik itu Mhm, adalah, hal yang tidak bisa dipisahkan betul, gitu. Jadi intinya sekarang prinsipnya tuh diet seimbang. Jadi terpenuhi kebutuhan, zat gizi. Jadi ada 2 makro yang besar dan mikro. mhm, Makro itu terdiri dari energi, protein, lemak, karbohidrat, mhm, dan mikro, vitamin dan mhm, mineral. Nah, yang utama untuk, sebelum vitamin D dan kalsium, yang utama adalah protein yang dibutuhkan karena kita tahu protein itu adalah zat pembangun untuk semua sel yang ada di tubuh dan kalsium vitamin D saling mendukung, saling bekerja sama. Nah, untuk vitamin D, fungsinya itu bisa dikatakan vitamin like hormone. Jadi mhm, berperan untuk semua metabolisme di tubuh iya, yang membantu penyerapan dari kalsium. Nah, kalsium itu sendiri adalah, zat utama yang menjadi komponen dari tulang gitu. mhm, Jadi itu modal utama ya untuk, mencegah osteoporosis, komponen tulang yang betul-betul, kuat gitu. Nah, asupannya dari mana? Yang utama dari lauk hewani dan oh, lauk nabati. Lauk hewani itu terdiri dari bisa telur, ikan, ya daging merah, ayam, atau, bisa ditambahkan suplementasi.
Misalnya bisa dikatakan susu ya, susu menjadi pengganti dari lauk hewani, mungkin bagi yang lansia tidak dapat terpenuhi, secara optimal ya, baik dari sisi proses menelan, proses mengunyah. Nah, susu juga, salah satu sumber kalsium yang tinggi yang bisa membantu. Kemudian vitamin mineral seperti fosfor, magnesium, zinc itu juga, komponen walaupun mikro, kecil tapi, penting harus ada, untuk mendukung penyerapan ataupun metabolisme dari si makronutrien itu sendiri, gitu, Dok. Iya, jadi, Iya, memang harus dipersiapkan ya, Dokter, ya, tapi tetap 4 sehat, jadi 5 seimbang sempurna, ya. ya, gizi Iya, seimbang. Iya, Dok. baik. Baik, mungkin, bisa ditambahkan ya, kita sudah membahas tadi dari awal ya, hal-hal yang Mhm. penting, edukasi dan pencegahan gitu. Mungkin ada, masukan ataupun take home message yang bisa, disampaikan? Iya. Heeh, silakan, Baik, Dok. terima kasih Dokter Elvina. Jadi karena osteoporosis ini gejalanya itu namanya silent disease ya, dan juga kita harus memikirkan juga faktor risiko apa ya, penegakan diagnosisnya yang bagaimana. Tadi saya sudah jelaskan semua. Kemudian untuk faktor risiko ini kita harus mulai ya, termasuk juga untuk pencegahan itu adalah dari muda, dari anak-anak. Ya di mana kalau anak-anak itu kita harus bagaimana untuk nutrisinya, ya untuk vitamin D-nya, kalsiumnya itu harus diperhatikan ya untuk pencegahan. Dan juga kalau sudah terjadi osteoporosis anak, faktor genetik Dokter Elvina, itu osteogenesis imperfecta. Nah, itu juga bagaimana programnya? Bagaimana kita bersatu untuk bisa anak ini setidaknya maintains terhadap kualitas hidupnya seperti itu. Itu juga harus kita perhatikan. Selain nanti dari sisi obat, dari sisi latihan yang tepat sesuai FITT yang benar, kemudian cegah jatuh dan bagaimana gaya hidup yang aktif tetapi tepat. Itu juga harus diperhatikan. Jadi kita ini dari Perosi, Perhimpunan Osteoporosis Indonesia, kita sama-sama dengan masyarakat ya, semuanya dengan Perwatusi, dengan Kemenkes, dengan PBID, di mana kita bersatu bersama ke depan dengan visi dan misi kita akhirnya apa? Supaya masyarakat Indonesia ini terhadap kesehatan tulang itu betul-betul kita menjadi perhatian khusus dan juga agar nantinya kita bersama-sama memerangi angka ya prevalensi daripada osteoporosis yang cukup tinggi ini akhirnya apa? Kualitas hidup dari pasien-pasien osteoporosis ini bisa kita optimalkan. Saya rasa itu ya Dokter Elvina. Semoga apa yang kita sampaikan tadi semua bisa bermanfaat untuk kita bersama. Iya, alhamdulillah, terima kasih, Dok, atas, ilmunya yang luar biasa, berbagai, peran yang sudah dilakukan oleh Perosi ini, memberi manfaat bagi masyarakat. Bukan hanya mengatasi permasalahan, tapi mencegah itu sangat, Mencegah. penting ya, upaya sekaligus kita membantu pemerintah Betul, juga untuk, kita siap peningkatan mendukung. kualitas hidup masyarakat. Baik, terima kasih, podcast hari ini kita sudahi. Sampai ketemu dengan podcast-podcast lainnya ya. Kita Betul, banyak masih tema-tema yang banyak, dapat, di-share bagi masyarakat. Semoga, Perosi memberi, tetap berjalan ya, memberi manfaat, bagi masyarakat ya, baik. Indonesia. Oke, terima kasih dokter Terima atas kasih waktunya. kembali Dokter Salam Elvina. semuanya, Salam. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.